Sudah tak perlu diragukan lagi jika Italia menjadi salah satu negara yang cukup sukses dalam bidang sepak bola. Hingga saat ini, sudah sangat banyak pemain ternama yang pernah dilahirkan Italia. Nama-nama seperti Alessandro Del Piero, Andrea Pirlo, hingga Gianluigi Buffon. Kebanyakan pemain Italia hanya membela klub lokal yang berlaga di Serie A. Meskipun demikian, tak sedikit juga pemain Italia yang bermain di liga negara lain, termasuk Premier League. Bahkan, beberapa di antaranya telah meraih kesuksesan di kasta teratas Liga Inggris tersebut. Sebut saja seperti Gianfranco Zola, Fabrizio Ravanelli, hingga Paolo Di Canio. Namun dari ketiga nama itu, hanya nama Paolo Di Canio yang anomali. Ia dikenal bukan hanya karena ketajamannya di Premier League, melainkan dikenal juga karena emosinya yang meluap-luap seperti api ketika di atas lapangan maupun di luar lapangan. Di Canio adalah perpaduan ekstrim antara bakat brilian, sportivitas tertinggi, temperamen yang meledak-ledak, hingga kontroversi politik yang sering membayangi karirnya. Lahir di Roma, di distrik Quarticciolo, merupakan daerah kelas pekerja yang sebagian besar dihuni oleh penggemar AS Roma. Di Canio pemain hebat asli Roma, namun ia tak akan pernah sebesar Francesco Totti. Bila Totti harum di AS Roma, sebaliknya Di Canio adalah salah satu legenda terbaik Lazio. Dan sial bagi Di Canio, Totti adalah emperor sejati Roma. Sementara ia hanya jenderal, satu dari segelintir putra terbaik kota Roma yang harus berada di bawah bayang-bayang sang pangeran Roma. Walau begitu, capaian karir sepak bolanya tak bisa disepelekan. Nama Paolo Di Canio benar-benar anomali. Tumbuh kembang di daerah yang berbasis banyaknya pendukung Roma, seharusnya membuat Di Canio juga menjadi penggila klub tersebut. Namun entah bagaimana ia lebih tertarik untuk mendukung Lazio yang merupakan rival abadi Roma, di mana ia bergabung dengan klub tersebut pada tahun 1985 ketika Lazio masih berada di Serie B. Lalu, ketika Lazio meraih promosi ke Serie A pada tahun 1988 setelah nyaris terdegradasi ke Serie C1 pada tahun sebelumnya, Di Canio pun akhirnya melakukan debutnya untuk tim utama pada Oktober 1988 dan bermain sebanyak 30 pertandingan selama musim 1988-1989. Bersama Lazio, ia tumbuh menjadi seorang pemuda yang tangguh di lini depan. Bahkan Di Canio mencetak gol kemenangan dalam derby Roma pertamanya di musim itu. Sebuah gol yang membuat Lazio keluar dari zona degradasi. Hal ini pula yang membuat pemuda Roma ini mendapatkan status pahlawan dari fans Lazio. Ketika karirnya terus berkembang, tawaran pun datang dari Juventus yang ingin membawanya pergi ke Turin. Ia pun segera pindah ke Juventus pada tahun 1990. Sayang, pilihannya pergi ke Juve ini ternyata kurang tepat. Meskipun bakatnya jelas terlihat oleh semua orang, ia tidak pernah sepenuhnya betah di Turin. Di Canio kesulitan mendapatkan waktu bermain selama masa baktinya berseragam putih hitam si Nyonya Tua. Karena kehadiran penyerang dan gelandang kreatif lainnya di tim, seperti Roberto Baggio, Salvatore Schillaci, Pierluigi Casiraghi, Fabrizio Ravanelli, Gianluca Vialli, dan Andreas Möller. Ditambah lagi perselisihannya dengan manajer Juve saat itu Giovanni Trapattoni, yang membuat Di Canio menghabiskan musim 1993-94 sebagai pemain pinjaman Napoli. Meski begitu, sebelum ia pergi, Di Canio sempat merasakan gelar Piala UEFA yang dimenangkan Juventus pada tahun 1993. Berharap karirnya akan berbeda sewaktu masih di Juventus dan Napoli, Di Canio pun memilih hengkang ke salah satu klub besar lainnya, yakni AC Milan, setelah Juventus melepasnya di akhir musim 94. Meskipun memenangkan gelar Serie A pada tahun 96, ia sekali lagi kesulitan mendapatkan waktu bermain karena persaingan ketat dari rekan-rekan setimnya yang berujung pada pertengkaran lain, kali ini dengan Fabio Capello, yang membuatnya kembali didepak dari klub. Selain Lazio, klub-klub Italia seakan tak ada yang cocok dengannya.
Setelah tak terpakai di AC Milan, Di Canio pun akhirnya mencoba merantau jauh dari negerinya. Pada Juli 1996, ia kemudian bergabung dengan salah satu raksasa Skotlandia, Glasgow Celtic. Pilihannya kali ini terbukti tepat. Pada musim pertamanya di Celtic, Di Canio berhasil mencetak 15 gol dalam 37 penampilan. Bukan hanya itu, ia juga memenangkan penghargaan pemain terbaik SPFA. Namun bukan Di Canio namanya jika tak berbuat onar dimanapun ia berada. Hal itu pun terjadi selama masa baktinya di Celtic, yang juga diwarnai beberapa kontroversinya. Meski punya bakat yang hebat, namun bagi Di Canio menahan emosi adalah hal yang sulit bagi dirinya. Bersama Celtic, ia pernah diusir keluar lapangan saat pertandingan berakhir imbang 2-2 melawan Hearts pada November 1996. Selain itu, Di Canio juga pernah terlibat dalam pertandingan liga yang penuh perselisihan, melawan Rangers pada Maret 1997, di mana ia bersikap agresif terhadap Ian Ferguson dan memberi isyarat ke arah bangku cadangan Rangers saat ia dibawa keluar lapangan oleh rekan-rekan setimnya. Namun yang paling fatal ketika ia berselisih dengan presiden klub, Fergus McCann. Hal ini dikarenakan Di Canio menuntut kenaikan gaji yang besar di akhir musim, tetapi ditolak oleh sang presiden. Penolakan tersebut membuat Di Canio ngambek dan menolak bergabung dengan skuad ketika terbang ke Belanda untuk latihan pramusim mereka pada bulan Juli 1997. Alhasil, Celtic pun melegonya pada Agustus 1997 ke klub Liga Inggris Sheffield Wednesday dengan nilai transfer 4 juta pound sterling. Seperti halnya di Celtic, Di Canio juga dengan cepat menjadi pemain pujaan penggemar Sheffield Wednesday, di mana ia menjadi top scorer tim dengan torehan 14 gol di musim pertamanya di Inggris. Namun lagi-lagi, sifat temperamen yang ada di dalam diri Di Canio bagaikan kobaran api yang meledak-ledak. Kali ini lebih parah dari sebelumnya, di mana karir sepak bolanya hampir saja berakhir dengan cepat. Hal itu terjadi ketika Sheffield menghadapi Arsenal di bulan September 1998. Pemicu awalnya terjadi tepat sebelum jeda babak pertama, di mana Di Canio bereaksi marah ketika Patrick Vieira mendorong Wim Jonk. Martin Keown yang mencoba menahan Di Canio yang emosi, malah menjadi sasaran kemarahan pemain Italia itu. Mereka pun sempat berkelahi, yang membuat Di Canio diganjar kartu merah oleh wasit yang memimpin pertandingan kala itu, Paul Alcock. Celakanya, Di Canio malah mendorong sang wasit hingga jatuh ke tanah. Atas perbuatannya itu, Di Canio dijatuhi hukuman oleh FA berupa denda sebesar 10.000 pound sterling dan skorsing 11 pertandingan. Setelah hukuman itu dijatuhi kepadanya, Di Canio pun akhirnya mengungkapkan penyesalannya. Akan tetapi, persoalan tidak berhenti sampai di situ. Sejumlah wasit menyatakan ketidaksenangannya. Mereka menganggap hukuman untuk Di Canio terlampau ringan. Meskipun demikian, sepanjang tahun 1996 hingga 1998, hukuman untuk Di Canio merupakan yang paling berat yang pernah dikeluarkan oleh FA. Sebelumnya, pada 1996, ada Beck Birmingham yang dihukum hanya 4 pertandingan karena terlibat adu fisik dengan wasit. Lalu pada 1997, Emmanuel Petit yang juga hanya dihukum ringan dengan skorsing 3 pertandingan karena mendorong wasit. Nahas bagi karir Di Canio, insiden tersebut juga menjadi pertandingan terakhirnya untuk Sheffield, karena tindakannya itu membuat sang manajer Danny Wilson kecewa. Hubungan yang tak lagi harmonis itu membuat Di Canio didepak dari klub. Bahkan membuat karir sang pemain disebut tak lagi punya masa depan di Inggris. Meski dikenal sebagai pemain yang bermasalah, namun dengan bakatnya membuat Di Canio dengan mudah mendapatkan tempat berlabuh. Kali ini West Ham asuhan Harry Redknapp yang bersedia menampungnya pada bursa transfer musim dingin 1999 dengan harga 1,7 juta pound sterling.
Benar saja, kedatangan Di Canio ke West Ham langsung memberi dampak baik untuk klub tersebut. Selama setengah musim paruh kedua itu, ia tampil dalam 13 pertandingan dan mencetak 5 gol. West Ham pun berhasil dibawanya finish di peringkat 5 dan lolos ke Piala UEFA lewat jalur Piala Intertoto. Di musim berikutnya, tepatnya pada musim 1999-2000, Di Canio tetap menjadi figur andalan publik Upton Park. Ketika West Ham mengalahkan Wimbledon 2-1 pada Maret 2000, ia mencetak gol tendangan volley yang kemudian ditetapkan sebagai Goal of the Season, bahkan termasuk salah satu gol terbaik sepanjang Premiership. Sinclair's cross over Cunningham. Di Canio! I do not believe that. Kejadian lain, saat West Ham menghadapi Bradford City di Liga, Di Canio 3 kali mengklaim penalti, tapi semuanya tidak dikabulkan oleh wasit. Begitu yang ketiga ditolak, ia langsung membuat isyarat minta diganti, tapi tidak pula dikabulkan oleh pelatihnya Harry Redknapp. Redknapp memaksanya untuk bertahan, karena pergerakannya yang lincah menjadi kunci untuk memenangkan pertandingan. Akhirnya West Ham diberi penalti oleh wasit, Frank Lampard yang saat itu bersiap menjadi algojo dan menempatkan bola di titik penalti. Namun Di Canio datang menghampirinya, lalu merebut penalti tersebut dari Lampard yang saat itu menjadi pemain penting bagi West Ham. Jika saja penaltinya itu gagal berbuah gol, maka karir Di Canio bersama West Ham mungkin akan berjalan sangat berbeda. Kabar baiknya, dia mampu mencetak gol dari titik putih dan dengan perayaan yang diredam, dia mengambil bola untuk sesegera mungkin melakukan kick-off. Dia hanya ingin mengambil tanggung jawab bukan untuk ketenaran, tetapi untuk memastikan timnya memiliki kesempatan. Sikap militansi Di Canio ini membuat West Ham berhasil menang 5-4, dengan Frank Lampard menutup kemenangan The Hammers. Setiap sisi buruk, pastinya juga terdapat sisi kebaikan, tak terkecuali bagi Di Canio. Pada 16 Desember 2000, Di Canio yang sudah dicap pemain bengal memperlihatkan sisi malaikatnya saat West Ham United bertandang ke markas Everton, Stadion Goodison Park, dalam lanjutan Liga Inggris. Skor saat itu 1-1 dan West Ham berpeluang unggul dari counter-attack cepat saat gawang Everton minus penjagaan kiper Paul Gerrard usai menghalau bola dengan merangsek dari zona amannya dan tergeletak di atas tanah karena cedera. Bola liar diambil alih Trevor Sinclair yang kemudian melepas umpan lambung dari sisi kanan penyerangan. Di Canio yang sudah berada di tengah kotak penalti punya kesempatan besar mencetak gol. Hanya saja ia memilih untuk menangkap bola itu dan menunjuk ke arah Gerrard yang tengah terkapar, laga pun terhenti berkatnya. Melihat kejadian hal tak biasa itu, standing ovation pun diberikan pendukung tuan rumah untuk Di Canio yang rela membuang kesempatan emasnya untuk membuat West Ham unggul. Laga pun akhirnya berakhir seri 1-1, yang membuat pelatih West Ham Harry Redknapp menanggapi sportivitas Di Canio dengan perasaan yang campur aduk. Itu adalah hal paling fantastis sikap sportif yang baru kali ini saya lihat. Tetapi saya tak tahu mesti tertawa atau menangisinya, katanya. Selain itu, FIFA juga bereaksi dengan secara resmi, memuji tindakan Di Canio, menggambarkannya sebagai tindakan sportivitas yang istimewa dan menganugerahinya penghargaan Fair Play FIFA tahun berikutnya. Kemudian pada musim 2001-2002, Di Canio saat itu datang ke markas Manchester United dengan kepercayaan diri yang tinggi. Meski bertanding di Old Trafford, namun Di Canio berhasil mempermalukan klub berjuluk Setan Merah itu di rumahnya sendiri dengan gol semata wayangnya. Di Canio, is he onside here? Will it count? Yes, it does count. And it's the Italian magician. Golnya itu memastikan kemenangan West Ham di ajang Piala FA atas Manchester United. Bahkan kemenangan itu juga masih dikenang hingga hari ini, merupakan salah satu momen tak terlupakan bagi penggemar The Hammers. Performa Paolo Di Canio ini ternyata mampu memikat Sir Alex Ferguson. Fergie mencoba membawanya ke Manchester United pada pertengahan musim 2001-2002, namun usahanya tidak berhasil dan Di Canio tetap berada di London Timur selama 1,5 musim lagi.
Di Canio bersikeras bahwa ia tidak akan mampu meninggalkan West Ham yang telah memberinya kesempatan di saat terburuk dalam hidupnya. Musim 2002-2003 jadi periode terakhir Di Canio bersama West Ham. Sayangnya di musim itu pula West Ham mengalami performa yang buruk, sehingga membuat mereka menghabiskan sebagian besar musim di dasar klasemen. Bagi Di Canio sendiri, menjalani musim tersebut dengan banyak aksi melawan pelatih anyar Glenn Roeder. Kemarahannya terjadi sejak kepergian Harry Redknapp pada tahun 2001 dan merasa manajer baru tersebut tidak tepat untuk memimpin klub. Meski punya hubungan yang buruk dengan sang pelatih, namun Di Canio masih mampu tampil memukau ketika berhadapan melawan Chelsea pada September 2002. Kala itu, Di Canio mencetak 2 gol ke gawang Chelsea dalam kemenangan 3-2. Akan tetapi, hal tersebut ternyata tidak mampu memperbaiki keadaan. Perselisihan semakin memuncak pada awal tahun 2003. Ketika itu Di Canio mengamuk setelah diganti dalam kemenangan 1-0 atas Fulham. Dia terlihat meluapkan kemarahannya kepada Roeder, bahkan kemudian mempertanyakan keputusan tersebut secara publik. Alhasil, Di Canio pun dikeluarkan dari skuad dan melewatkan semua pertandingan dalam 2 bulan berikutnya. Bersamaan dengan itu, jurang degradasi semakin menumpuk West Ham. Situasi semakin pelik ketika Roeder malah pingsan dan didiagnosis menderita stroke ringan setelah pertandingan. Legenda klub, Trevor Brooking, ditunjuk untuk mengambil alih sementara, tapi mereka sudah terlambat. Meski begitu, memasuki 2 laga terakhir musim itu, Di Canio kembali diberi kesempatan untuk ikut dalam skuad utama. Keputusan yang tepat bagi Trevor, sekembalinya ke tim utama, Di Canio langsung mencetak gol kemenangan melawan Chelsea di pertandingan kedua terakhir musim. Hasil itu memberi timnya kesempatan untuk bertahan di liga dan terbukti menjadi aksi heroik terakhirnya di Upton Park saat air mata mengalir dari wajah pemain Italia itu. Sayang, West Ham akhirnya benar-benar terdegradasi pada hari terakhir musim, setelah hanya bermain imbang 2-2 di kandang Birmingham City, di mana Di Canio mencetak gol penyeimbang pada menit ke-89. Di akhir musim itu pula, Di Canio memutuskan untuk pergi menuju Charlton Athletic. Dalam satu musimnya di The Valley, Di Canio membantu Charlton finish di posisi ke-7 Premier League, suatu prestasi tertinggi klub sejak 1953. Lalu pada Agustus 2004, Di Canio memutuskan kembali ke tim asalnya Lazio dan menerima pemotongan gaji besar-besaran karena saat itu klub sedang mengalami kesulitan keuangan. Melihat hal tersebut, para penggemar Lazio senang memiliki pendukung Lazio yang dibesarkan di Roma kembali lagi di tim mereka, sesuatu yang hilang sejak kepergian Alessandro Nesta pada tahun 2002. Kemudian, ia mencetak gol dalam derby Roma, seperti yang ia lakukan pada tahun 1989, membawa tim meraih kemenangan 3-1 atas musuh bebuyutan mereka pada 6 Januari 2005. Namun seperti yang tampaknya tak terhindarkan dengan Di Canio, kontroversi segera menghampirinya. Kali ini ia membawa hal itu ke tingkat ekstrim, merayakan kemenangan atas Roma. Di Canio memberikan selebrasi salam fasis ke arah Kurva North, tempat para pendukung garis keras Lazio berkumpul. Ini adalah pertama kalinya orang melihat Di Canio mengekspresikan pandangan politik seperti itu. Sifat kontroversinya itu kembali membuat Di Canio berselisih dengan presiden klub Claudio Lotito. Akibatnya, kontrak Di Canio tidak diperpanjang pada musim panas tahun 2006. Ia kemudian menandatangani kontrak dengan Cisco Roma yang berlaga di Serie C2 dengan status bebas transfer. Klub tersebut menjadi klub terakhir yang dibela pemain Bengal ini. Pada 10 Maret 2008, Di Canio mengumumkan pensiunnya dari sepak bola, mengakhiri karier bermainnya selama 23 tahun. Walau tak bergelimang gelar dan kerap memicu kontroversi dengan pilihan politiknya yang dianggap publik Italia menyimpang, Di Canio adalah salah satu penyerang terbaik Italia di masanya. Sayang ia tak pernah sekalipun dipanggil untuk membela timnas Italia.